Pelanggan mengeluhkan ada tetesan di lantai garasi atau carportnya. Dari apa? Bocornya ini oli baru. Nanti mohon disimak teman-teman. Dari mana? Bisa dari seal kuras besar, bisa dari seal drive shaft, atau dari mana? Ini mau kita buka dulu. Nanti saya informasikan teman-teman. Ditunggu buat pengalaman semua. Terima kasih. Halo, balik lagi dengan channel saya, channel Imam Wahyudi Santoso, channel sekitar perbaikan perawatan mobil, terutama mobil Honda. Lanjutan di mobil yang sama, di konten yang lain, bahasan yang lain, soal kebocoran. Ini kita proses membuka kampas kopling ya, untuk mengetahui yang bocor dari packing kalter atau dari seal kulkas besar. Untuk penanganan penggantian seal kulkas besar itu memang biasanya kita menyarankan sekalian sama ganti kampas kopling teman-teman, biar satu kerjaan, satu jasa, customer bisa merasakan kopling enak dan empuk dan juga bocornya hilang. Cuman pelanggan ini koplingnya diabaikan, fokusnya di kebocoran karena dia netes di lantai, takutnya olinya kehabisan. Kalau saya lihat kemarin barusan servis di suatu bengkel, nggak usah saya lihatkan, habis ganti oli sih teman-teman, habis ganti oli. Olinya baru, nggak tahu ini diasi yang terlalu encer atau gimana, atau mungkin terlalu banyak juga bisa, sehingga menyebabkan olinya itu bocor netes. Karena sebelumnya nggak netes, baru servis itu berapa hari ada tetesan. Ya mungkin ya karena olinya terlalu encer itu ya untuk mobil tas ini, karena SI-nya nggak ditulis sama bengkel tersebut. Ini kita proses ini, proses pembongkaran ya. Di flywheelnya kita buka untuk mengetahui sekalian. Nanti biasanya sih seal kuras besar aja, plugnya engine block juga bisa, atau dari packing kalter atau seal kalter yang bentuknya setengah lingkaran itu juga bisa. Ini bagian seal kulkas besar teman-teman ya, di jazz tersebut. Kalau kita perhatikan kebocorannya itu dari ini, dari seal kulkas besar ya. Kalau seal kalter kan bawahnya ini, si kalter bawahnya ini, terus kalter sendiri itu adalah pakai lem ribbon pasta ya ini ya, kalau kalter. Terus bisa juga dari plug ini teman-teman, pernah terjadi kejadian plugnya ini rembes, pernah. Ini yang sering terjadi dari sini. Jadi nanti ini mungkin kita eksekusi bertahap dulu. Kita akan bongkar atau ganti seal kuras besar. Itu harganya kalau nggak salah untuk jazz tahun ini 250.000 di dealer. Seal kuras besar, yang mahal itu ongkos kerjanya karena harus bongkar transmisi dibongkar, kita nurunkan kopling, flywheel dan lain-lain, nanti kita bersihkan semua ya. Jadi teman-teman kalau ada rembesan, ini netesnya segini, di sini tetesannya, ya tetesannya sampai ke lantai, informasinya dicari sumbernya, naiknya ke sini. Ya, sementara ini dulu mungkin, nanti yang ini kita bersihkan. Kalau masih rembes lagi, kita sarankan ganti packing kalter sama seal kalter. Jadi bertahap dulu ya teman-teman ya. Oke, nanti ini kita bersihkan semua detail, biar pelanggannya lebih puas, nggak ada sisa-sisa kebocoran. Ini koplingnya dibersihkan pakai bensin, nanti bisa pakai greaser sekalian ganti. Nanti ada rembesan dikit di seal drive shaft sebelah kanan, kita ganti sekalian biar sekalian kerja, nggak bolak-balik. Sorry teman-teman, nggak bisa nunjukkan tadi pas waktu diganti ya, karena tak tinggal bersihkan transmisi, ternyata sama teman-teman sudah diganti. Ini part yang lama, gantinya sama seperti saya kemarin yang ganti kampas kopling itu loh. Ya ini nanti dibersihkan yang sisa-sisanya, nanti pelanggannya disuruh pakai 1 atau 2 bulan, ada rembesan lagi apa enggak. Kalau ada rembesan lagi, ya nanti kita arahkan ganti lem dari kalter sama sealnya kalter yang setengah lingkaran di belakangnya ini ya. Ya ini sudah proses pembersihan, tinggal kita pasang. Untuk om siapa kemarin yang minta tutorial tahap-tahap ganti kopling jazz GD3 itu, mohon maaf mas, nggak bisa kami record karena sangat susah untuk mendetailkan, karena juga agak tidak safety juga untuk dilakukan sendiri di rumah, karena letaknya yang sempit, juga berat-berat yang diturunkan dan juga banyak yang harus dilepas. Itu ya. Ini mau kita rakit
Kondisi transmisi yang penuh dengan oli tadi sudah oke, sudah bersih, kinclong, tinggal kita pasang ke mobilnya. Jadi teman-teman kalau mengalami kendala kebocoran oli bagian bawah dan di tengah-tengah, letaknya di tengah-tengah ini ya, cover flywheel, itu kemungkinan besar pasti dari ininya, pasti bocor dari seal kuras besar yang sering terjadi terutama di mobil Honda. Ini sering terjadi kalau mobil belum 3 tahun, biasanya digaransi sama dealer ya, turun transmisi seperti ini, matic maupun manual, dengan syarat servis rutin dan tidak ada faktor lain. Oli juga ganti di Honda ya. Sementara mungkin itu aja sharing kali ini, semoga bermanfaat. Jangan bosan, bukan tutorial, cuman pengetahuan aja biar kita tidak salah perbaikan apa yang diganti. Yang sering diminta pelanggan kalau bocor itu adalah ganti packing coulter sama seal setengah lingkaran coulter atau seal bulan. Jadi saya mau mending kita lihat dulu, dipastikan, karena di atas dua komponen tadi, di atas packing coulter dan seal lem coulter ya, lem coulter atau oil pan dan seal coulter atau oil pan, itu ada seal kuras besar yang tadi itu ya. Jadi kita harus selesaikan dulu yang bagian atas. Ini dulu bocornya dari atas ke bawah. Yang atas sudah kami selesaikan, dash clamp, o-ring camshaft, sama plug camshaft sudah kita kerjakan. Ternyata bawahnya masih bocor habis ganti oli ya. Kita sikat yang tengah-tengah. Tengah-tengah itu adalah seal kurkas besar itu tadi, atau seal kurkas belakang. Kalau yang depan kan seal kuras kecil atau seal kuras depannya. Jadi kalau bocor lagi ya tinggal bawahnya, packing coulter dan seal setengah lingkaran atau seal bulan atau packing coulter. Sudah selesai, tinggal itu aja. Semoga bermanfaat. Salam seduluran semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mohon maaf bila ada audio dan video yang jelas. Salam seduluran. Terima kasih.